Selamat pagi, sahabat Tribunus yang saya hormati dan saya muliakan. Kita lanjut untuk membahas hidroponik untuk milenial supersonik. Hidroponik untuk sayur-sayuran dan buah-buahan menjadi salah satu solusi pangan untuk masa depan. Di studio sudah bersama kami, Pak Suwandi Choa, CEO dari Kebun Greenfish ya. Dan di sini juga hadir pakarnya ini, hidroponik ini. Ya, ada Pak William Tigor yang spesialisasi di Chief Production-nya. Ini menarik sekali ya, kita cerita kalau populasi manusia kan semakin lama semakin banyak ya. Kebutuhan akan pangan tentunya semakin meningkat. Kita butuhkan pangan yang cepat, yang bisa secara masif dan secara higienis ya. Kita akan mencari solusi-solusi terbaik tentang pangan ya, sayuran dan buah-buahan. Dan hidroponik mungkin salah satu menjadi solusinya. Nah, ini luar biasa hari ini sahabat Tribunus, para founder dan co-founder ya dari Greenfish, Kebun Greenfish. Nah, untuk lebih jelasnya seperti apa sejarahnya tentang Kebun Greenfish ini yang fokus di sayur-sayuran dan buah-buahan khusus untuk hidroponik. Pak Suwandi sebagai CEO-nya ceritakan sedikit nih, kok bisa ini ya terpikir ya. Apakah mungkin karena pandemik ini membuat kita semakin kreatif dan sebagainya. Ini silakan Pak Suwandi ceritakan sedikit tentang Kebun Greenfish ya. Kalau terima kasih Pak. Kalau misalnya untuk Kebun Greenfish sebenarnya kita udah start dari kita startnya dari 2019 Pak. Luar biasa. Sebelum pandemi. Sebelum pandemi. Ya. Memang pas sebelum pandemi dan memang kita benar-benar expose keluarnya pas pandemi. Jadi ya banyak masyarakat mungkin merasa kita lahirnya pas pandemi. Tapi memang kita sebenarnya planningnya sebelum. Kita udah start produksi di akhir 2019. Cuma memang setelah kita produksi di bulan 12 2019, setelah itu kan pandemi. Jadi ya mungkin masyarakat lebih merasa kita lahirnya waktu pandemi. Oke. Latar belakangnya Pak, kenapa memiliki hidroponik? Latar belakang kan banyak tanah yang misalnya kalau untuk industri pangan, sayuran dan buah-buahan itu kan kita bisa medianya melalui tanah, kita tanam, bercocok tanam di kebun dan sebagainya. Why memilih hidroponik ini? Mungkin kalau misalnya kenapa why ya? Sebenarnya awalnya hidroponik ini saya startnya dari partner saya Pak William. Luar biasa. Jadi memang beliau memang suka menanam dan suka memang udah ada hidroponik yang ditanam di atas rumahnya beliau. Startnya. Waktu awal kita ketemu ngobrol ya saya bilang sama beliau, ini lumayan juga ya. Dan kan kalau boleh dibilang sekarang kan iklim itu juga menjadi satu faktor yang lumayan penting. Jadi saya bilang ke Pak William, kenapa kita nggak coba berbesar? Kalau misalnya kita menanam hidroponik dalam jumlah besar, ya kita bisa mendistribusikan sayur kita kepada masyarakat yang tentunya itu juga healthy living, Pak. Nah itu juga sesuatu yang memang sehat dan di satu sisi kita mendapat bisnis baru, di satu sisi kita mendistribusikan healthy living kepada masyarakat. Nah kenapa hidroponik? Ya itu juga salah satu karena kita melihat masa depan iklim juga kan semakin tidak menentu. Nah kita melihat hidroponik ini merupakan solusi yang cepat atau lambat untuk menjaga kestabilan industri pangan. Ini akan menjadi the next business generation. Dan kalau misalnya kita melihat ke luar negeri, di Jepang, mungkin di China, di Malaysia, semua itu dari 10-15 tahun lalu semua udah start ke hidroponik. Berdasarkan dari analisis tersebut, keinginan untuk mendirikan kebun Greenfish ya. Iya Pak. Teknologinya bagaimana ya? Ini Pak Bam, mungkin Pak William bisa ceritakan sedikit ya. Ini sepertinya ketemu Pak William karena hobi-hobi itu. Kalau untuk detail pakar-pakarnya Pak William, saya lebih ke sok-soknya Pak. Pak William, ini hidroponik dari awal kenapa Pak William tertarik dengan hidroponik? Karena kondisi lingkungan kita ya. Sekarang iklim makin ekstrim, perubahan iklim juga semakin tidak menentu. Jadi salah satu solusinya ya ke hidroponik. Kenapa hidroponik? Karena di hidroponik kita bisa mengontrol seluruh aspek dari tanaman tersebut. Dari makanannya, dari lingkungannya, dari kapan dia panen. Kita harus, yang paling penting sih sustainable ya. Kita bisa menjaga konsistensinya. Jadi supply-nya itu nggak terputus gitu. Dan kalau dari segi
scalable itu bisa produksinya bagaimana? Apakah bisa ditingkatkan volumenya menggunakan hidroponik? Bisa. Jadi dari hidroponik sekarang ada yang lagi booming sekarang itu vertical farming. Vertical farming. Iya. Dan itu kebun Greenfish juga adopsi vertical farming. Kita akan adopsi di tahun ini. Jadi oke. kita akan pengembangan di tahun ini, di mana kita akan bring farm to town. Jadi kita akan membawa kebun itu langsung ke urban, langsung ke kota, itu untuk memperpendek misalnya distribusi, sehingga waste itu berkurang dan freshness-nya itu terjaga bagus. Nah, di kota itu kan lahan mahal, otomatis ya seperti sekarang itu banyak ya diminati apartemen, jadi semuanya vertikal ke atas. Jadi kita menggunakan lahan sesedikit mungkin, tapi yield-nya tinggi, hasil produksinya tinggi. Menarik ini. Artinya nanti vertical farming ini, kebun Greenfish ini nantinya akan melayani ekosistem tertentu di suatu wilayah ya. Betul. Misalnya ada wilayah yang di tengah kota yang mungkin kesulitan lahan, tapi silakan bisa dengan dukungan dari Greenfish ini bisa dilakukan vertical farming. Betul. Dan farming secara hidroponik sehingga menjadi food solution untuk saat ini masih sayuran atau sudah masuk ke buah-buahan? Sudah, kita udah masuk ke paprika, udah masuk ke tomat. Oke. Mudah-mudahan tahun ini kita lagi setting untuk melon. Ya. Dan itu bisa besar? Bisa ya. Seperti normal pada ukurannya yang bahkan lebih bagus. Tingkat kemanisannya, breeds-nya juga akan lebih bagus daripada biasa. Karena pemberian nutrisinya dan makanan ke tanaman tersebut itu kan secara intensif. Jadi kita atur kebutuhan mereka itu sebenarnya berapa untuk mencapai angka kemanisan tertentu, kita atur semua. Luar biasa. Jadi ini teknologi sebenarnya berawal dari mana, Pak? Sebenarnya hidroponik itu kan dari udah hobi lama, atau memang dari hobi, dari hobi ya. Hobinya tanam-tanam, Pak. Iya. Jadi hobinya tanam-tanam, kemudian kalau tanam kan ada yang pilih ke kebun. Ini pilih ke hidroponik karena bisa kita lakukan di atas rooftop. Jadi ya sebagai penghilang stres saja ya mungkin ya. Awalnya sebagai penghilang stres dan ketemulah inilah ya. Iya, betul. Partnernya Pak Suandi yang melihat ini ada potensi dan peluang ya. Sudah sejauh mana Greenfish saat ini, Pak Suandi? Mungkin bisa diceritakan sedikit. Kalau untuk Greenfish, perkembangannya dari waktu ke waktu dari 2019 sampai saat ini, tujuannya apa sih Greenfish ini, kebun Greenfish ini? Ingin melayani apakah masyarakat di Indonesia atau di Sumatera Utara atau di Medan, atau ada keinginan untuk market yang lebih luas? Kalau untuk perkembangan Pak ya, kalau misalnya kita start dari 2019 ya, boleh dibilang kita bersyukur. Karena sebenarnya waktu kita start di 2019, memang kita produksinya kita masih, contohnya kalau misalnya kita sekarang di atas kebun, kita ada sekitar 18 GH. Nah, waktu di 2019 awal, di akhir 2019, itu kita produksi paling cuma 1-2 GH. Karena baru 1-2 greenhouse ya. Oke, itu namanya greenhouse ya. Iya. Oke. Nah, setelah itu ya waktu karena pandemi juga sebenarnya awalnya kita juga sempat bingung karena kan dulu supply kita lebih ke pasar, lebih ke restoran. Jadi hasilnya ke restoran, ke pasar. secara apa offline-nya lah ya. Iya, pasar offline. Nah, tapi karena pandemi kan waktu itu restoran tiba-tiba ditutup, banyak tutup, banyak yang memang off. Nah, kita jadinya dipaksa untuk mengarah ke end user, ke consumer. Nah, waktu itu kita consumer baru kami masuk ke jadinya online grocery waktu itu. Online grocery, nah waktu itu kita berekspansi, bukan cuma memang sayuran, ya kita juga mulai tanam buah-buahan. Karena memang kita lihat rupanya demand-nya untuk masyarakat, untuk healthy living juga sangat tinggi sekarang. Jadi kita mulai start di sana, baru kita start ada online grocery, ada kita buat minimart kami, itu juga di tahun 2020. Ada minimart sendiri? Ada Pak. Sekarang luar biasa, kita udah minimart sendiri, di mana di dalam minimart ini kita udah mengaplikasikan Indo Farming. Jadi kalau misalnya ada yang datang ke minimart kami, ya itu bisa lihat Indo Farming itu stylenya gimana. Vertical farming itu dalam skala kecil, stylenya gimana. Itu offline? Di offline store. Ya? Offline store kan juga. Indomart Farming itu offline store ya? Iya. Bisa melihat, bisa membeli, bisa langsung beli. Bisa langsung beli ya? Iya, Pak. Jadi bisa kita memang udah langsung menanam sayuran di sana. Jadi kalau misalnya mau langsung beli bisa. Langsung beli, langsung ya langsung bisa dikonsumsi lah. Ya? Iya.
Apalagi boleh dibilang kan sayuran kami yang Indo farming itu kan zero pesticide, tanpa pesticide. Jadi benar-benar bisa dilihat kondisi kenapa zero pesticide, kenapa kondisinya bagus. Nah kita memang udah ada prototipe yang kita taruh di toko. Itu sudah ada jalan berapa toko? Kita sementara masih mengarah ke satu toko. Oke. Untuk tahun 2020 akhir kita memang buka satu toko. Nah tapi kalau misalnya untuk tahun 2022 sekarang ini kita memang targetnya ekspansi kami, kita akan ekspansi beberapa toko di dalam kota Medan. Luar biasa. Jadi toko-toko yang diekspansi ini untuk memenuhi kebutuhan sayuran dan buah-buahan di lokasi atau lingkungan sesuai di sana. Itu bagaimana untuk supaya meyakinkan orang tertarik ke hidroponik? Bagaimana? Apakah sudah mulai tertarik dengan hidroponik dibandingkan dengan tanaman yang biasa? Kalau sebenarnya kalau sekarang justru kami terkejut juga ya, karena waktu awal tahun 2019 akhir kita start memperkenalkan hidroponik itu malah terus responnya agak dingin, Pak. Waktu di awal ya. Waktu di karena awal. Ini kan sayurannya kayaknya yang kok nggak manis ya. Misalnya bakal sayuran kok nggak manis, kok kayaknya agak kurang rasanya, kurang gurih, kurang manis, kurang semuanya kurang. Kita juga nggak ada yang lebih ya. Kita lebih. Padahal sayuran memang bagus secara visual mata, pasti bagus daripada sayuran tanah. Tapi kok kurang itu. Tapi ya karena di tahun 2020, 2021 kita benar-benar promosi ya. Kita benar promote educate klien, educate restoran-restoran. Malah di tahun 2021 akhir ini rata-rata banyak customer kami yang mengharuskan kami mengirim sayur yang hidroponik. Karena kan kadang mungkin waktu produksinya, waktu demand-nya lagi besar seperti waktu Natal, kan demand-nya sangat besar. Nah mungkin kalau pas kebutuhan produksinya kami tidak mencukupi untuk demand-nya, kita kadang bisa memberikan opsi apakah kita pakai sayuran tanah digabung gitu. Malah kalau misalnya dari restoran, dari customer kami yang rata-rata malah nggak mau, kita maunya memang hidroponik. Kenapa? Ini menarik ya. Artinya demand ini semakin meningkat. Iya. Demand ini semakin meningkat karena mereka sudah memahami rasa atau memang ada kenikmatan tertentu dari segi makanan foodnya. Kalau dari sebenarnya kalau misalnya sayuran hidroponik Pak Emil kita bilang itu dari segi rasa, dari segi ketahanan itu sebenarnya jauh lebih konsisten dan lebih fresh sebenarnya. Nah itu yang memang kita jaga. Kalau misalnya kita di sayuran tanah, bukan tidak bagus Pak ya, sayuran tanah juga bagus. Ya cumanya konsistensi dari produk tersebut sebenarnya terusnya tergantung iklim. Hujan besar, ya pasti kalau kondisi sayuran tanam di atas tanah, ya pasti kondisinya kurang bagus. Hujan besar. Ya kalau hujan lagi sedikit mungkin bagus. Nah konsistensi itu yang memang kami deliver kepada kliennya kami. Dan juga karena kami, boleh dibilang karena kita hidroponik dan kita bisa menjaga kestabilan produksi kami, harga jual kami juga itu stabil, Pak. Harga jualnya stabil? Iya, kalau memang mungkin kadang sayuran pasar bisa lebih murah, tapi waktu tinggi bisa jauh di atas kami. Nah, yang kami offer ke klien kami itu memang kestabilan. Walaupun kadang sedikit lebih tinggi daripada sayuran tanah. Tapi ya walaupun di musim-musim tertentu kita tetap stabil harganya. Stabil ya. Inilah yang sebenarnya dibutuhkan oleh restoran ya, sehingga mereka bisa hitung COGS-nya fixed cost. COGS-nya lebih stabil. Betul, ya, tidak fluktuatif. Benar. Karena kalau misalnya kadang bisa dari angka lah 10.000 per kilo, bisa jadi 30, 40. Ada juga yang dari 25.000 per kilo bisa sampai 100.000 ya kalau misalnya lagi hujan besar. Ya karena memang mempengaruhi supply sama demand. Tapi di kebun Greenverse ini harganya stabil. Stabil. Memberikan garansi karena kan kafe juga nggak mungkin hari ini nasi gorengnya 20.000, besok 30.000, lusa 40.000, nggak mungkin. Jadi mereka harus stabil. Customer juga bisa bingung ya. Betul. Naik turun seperti harga saham. Ini selama 2020-2021 terjadi peningkatan yang luar biasa. Ya, Pak Suwandi. Puji syukur, iya Pak. Itu kenapa Bapak melihatnya? Kenapa bisa terjadi tren seperti itu? Apakah pertama yang konsistensi ya? Iya, karena kita memang mendeliver konsistensi supply. Konsistensi dalam hal supply, sama konsistensi dalam hal kualitas. Itu dua hal yang membuat memang demand kami meningkat. Kedua, memang kita melihat arah masyarakat memang mengarah ke benar-benar udah mengarah ke healthy living. Mungkin juga
karena pandemi, karena COVID-19. Jadi ya healthy living itu menjadi satu kebutuhan ya, concern utama untuk masyarakat. Jadi ya sayur-sayur dari tingkat konsumsi sayuran, dan memilih sayuran yang lebih berkualitas itu menjadi satu faktor penting. Nah itu juga yang membuat demand-nya kami meningkat. Saya ke Pak William. Pak William, ini tadi Pak Suwandi ada cerita selama pandemi yang diperkirakan akan terjadi hambatan di dalam bisnis hidroponik ini ternyata menjadi solusi baru. Orang lebih memilih yang higienis ya, kemudian lebih simple dan pelayanan on time tepat waktu, dan mereka butuh konsistensi ya. Dan akhirnya terjadi peningkatan yang baik, sangat baik di selama pandemik ya di kebun Greenfish ini. Nah, dari segi pasar itu bagaimana? Apakah pasar ini restoran arahnya ke milenial atau ke ibu rumah tangga? Ibu rumah tangga juga ada terbagi menjadi yang beberapa ya, ada yang milenial, ada yang sudah baby boomers, Gen X dan sebagainya. Arahnya di mana? Karena kalau milenial ini kan mereka mau cepat, efisien ya, siap saji, quality mah bagus. Ini arahnya di mana? Kebetulan kita kalau di Greenfish boleh dibilang kita hampir cover semuanya ya. Cover semuanya ya. All segmen. Jadi itu di segmen B2B, Horeca, hotel, restoran, cafe itu kita semua cover. Untuk dan saat ini sudah masuk di hotel juga masuk. Hotel itu udah masuk. Medan hotel Horeca kita lebih kurang 100 lebih ya. Udah 100 hotel. 100 lebih hotel dan restoran, kafe semuanya kita udah pegang hampir 100 lebih. Lah. Kalau misalnya dari total customer-nya kita udah 200 lebih ya. Total customer ya. Horeca ya. Horeca. Jadi di luar daripada end user yang di luar beli ya. Di luar. Nah, kalau untuk generasi milenial mungkin di online store kami ya, di mana mereka butuhnya cepat, barangnya bagus, harganya terjangkau. Nah, sedangkan untuk yang mungkin di offline store mungkin ya untuk ibu-ibu yang pengen biasanya belanja dengan melihat langsung, dengan memilih barang langsung. Nah, kita juga udah cover gitu. Jadi ya, bisa dibilang di Greenfish kita hampir cover semuanya gitu. Horeca dan end user rumah tangga semua sudah cover. Dan itu terjadi peningkatan yang selama ini ya. Iya, selama tahun ini ya peningkatannya lumayan signifikan, Pak. Itu masih kalau Greenfish sih masih di wilayah mana? Kita sudah ada ekspansi di luar Sumatera atau sementara masih belum. Masih belum, di Medan. Tapi konsepnya sudah diterima dan kemudian dari segi cost bagaimana ya? Cost bisa menciptakan cost yang efisien sehingga bisa bersaing dengan sayuran dan buah-buahan dari kebun-kebun biasa. Kalau untuk cost sebenarnya kalau kita hitung secara global itu hampir sama ya, hampir sama. Sebenarnya hampir sama. Udah itu paling kalau di hidroponik itu biasanya initial cost-nya itu lebih tinggi, tapi running cost-nya itu cenderung rendah. Untuk jangka panjang pasti efisien ya? Ya, betul. Dan yang paling kita pentingkan itu sebenarnya konsistensi. Konsistensi dari segi quality dan delivery. Itu ada masanya ya, Pak William? Misalnya tanam ini harus berapa lama di hidroponik, dan itu tetap dijaga konsistennya. Iya, dan kita di Greenfish masa panennya itu setiap 2 hari. Jadi kita tidak menyimpan hasil panen itu lebih dari 3 atau 4 hari. Jadi begitu 2 hari sudah habis. 2 panen habis, kita kontrol demand dan supply-nya. Gitu. Jadi misalnya hari Selasa kita panen sayur, hari Rabu udah habis semua, hari Kamis panen lagi gitu. Untuk memberikan yang freshness-nya fresh bagus kepada semua customer Horeca maupun yang end user atau rumah tangga yang membeli. Ya. Ini saya ke Pak Suwandi. Pak Suwandi, keunggulan dari Greenfish ini apa ya? Kebun ini. Sehingga diprediksikan nanti, kan ini tumbuh berkembang pesat sudah 100 lebih ya, hampir 200 ya. Ini sebuah strategi yang tidak mudah ya, Pak Suwandi. Artinya bukan hanya bisa melayani, delivery juga bagus. Ini strateginya apa supaya ini kok bisa berkembang selama pandemi ini sangat bagus sekali dibanding dengan hidroponik yang lain atau mungkin kebun-kebun yang lain secara kebun Greenfish saja. Kalau untuk strategi sama 2 tahun terakhir, Pak ya. Ya. Kalau strategi sama 2 tahun terakhir sebenarnya kita benar-benar fokus kepada
konsistensi sama kualitas saja, Pak. Berarti sebenarnya. quality yang diutamakan ya? Iya, tapi quality juga bukan dalam hal quality tanam, Pak. Kita quality dalam juga service Service. kita kepada masyarakat. Jadi kepada memang kesempatan kirim, ketepatan janjinya kami, komitmennya kami kepada restoran, kita benar-benar cover. Walaupun kadang ya kita pernah kejadian mungkin produksi kita pas ada sedikit bermasalah. Ya kami juga akan mengupayakan apa yang kita udah komitmenkan kepada memang customer kami. Jadi mungkin kalau dibilang dalam strategi, kami lebih selain strategi promosi dan sebagainya, Pak ya. Tapi bagi kami yang paling penting memang pelayanan, Pak. Tepat waktu ya, karena manusia mau makan. Iya, karena tepat waktu, komitmen, kualitas. Nah itu yang kita jaga sampai sekarang. Nah, dan puji syukur ya customer kami semua boleh dibilang yang udah pernah memakai jasa kami dari 2 tahun lalu ya sampai sekarang masih tetap customer kami. Ya berarti ya konsisten. Iya, konsisten, Pak. Konsisten untuk membeli produk dari sayuran maupun buahan dari Greenfish ya. Ini itu hal yang nggak mudah itu, Pak Suwandi. Iya, karena ini benar-benar pekerjaan kita, saya bilang 365 hari, Pak. 24 jam. 24 jam, Pak. Mau tanggal 1 bulan 1, mau Christmas, ya kita harus memang udah prediksi, oke, kalau bisa kita distribusikan sayuran kepada customer-nya kami, ini kira-kira berapa kilo, dia perlu berapa, dia untuk kebutuhan berapa hari, nah setelah itu kami udah harus tanam lagi. Ini benar-benar udah 365 hari, Pak. Dan itu ahlinya Pak Iya, William Pak. ya, Iya, Pak. untuk menjaga konsistensi ini. Kan nggak mudah ya Pak. Kalau tiba-tiba terjadi permintaan tinggi, apa yang harus dilakukan? Misalnya lah, Jadi kita suatu saat udah harus season memprediksi. tertentu, ya. Kita udah harus bisa memprediksi kebutuhan pasar, kebutuhan demand-nya gimana. Jadi misalkan 2 bulan itu menjelang akhir tahun kita udah prepare. Ada bak tambahan, ada tempat penanam tambahan untuk memenuhi demand-nya untuk di akhir tahun. Jadi ya belajar dari pengalaman sih. Belajar dari pengalaman dan kita harus bisa memprediksi. Kita harus proyeksi bisa. dari Pak William ke depannya untuk industri hidroponik seperti apa? Kalau Pak William sendiri kan pecinta hidroponik ya, Iya. dibandingkan dengan Singapura, Malaysia, Jepang, itu seperti apa trennya? Saya rasa 5-10 tahun ke depan saya rasa semuanya akan beralih ke hidroponik sih. 20 tahun? Saya rasa Sudah pasti. iya, udah pasti. Karena apa ya? Karena keterbatasan iya, daripada iklim kan sekarang menjadi isu paling besar ya. Bahkan di G20 kita juga semuanya membahas tentang iklim di dunia ini. Di mana kita lihat di tahun ini bahkan di daerah-daerah yang biasanya tidak turun salju aja kayak di Guangzhou, kayak di daerah-daerah Tokyo itu semuanya udah turun salju di tahun ini. Itu sebenarnya tanda-tanda dari alam untuk kita bahwa iklim akan terus berubah. Kalau Ya, hidroponik makin. nggak ada Tidak, ngaruhnya. tidak Itu ada bisa ngaruhnya. Kita bisa kontrol dikendalikan dari suhu, overall, ya. dari apa semuanya. Suhu, Kelembapan, suhu, kelembapan, kelembapan, CO2-nya, dari air, dari nutrisi, itu semuanya dikontrol sama kita. semua controllable ya. Iya, Dari tim. controllable. Dan 24 jam itu selalu dipantau ya. Kita udah online. Jadi Ada udah pantau? ada sistemnya, udah ada database-nya. Jadi kita biasanya malam cenderung hanya mengontrol suhu saja. Oh, oke, Jadi tanaman itu aktif di pagi hari sejak matahari terbit sampai matahari Dia, terbenam. walaupun secara teknologi ada, tetapi siklus waktunya sama dengan Sama, normal ya. sama. Kalau di indoor itu lebih beda sedikit, kita bisa atur karena sinar matahari itu udah digantikan dengan lampu grow light UV. Dan itu fungsinya sama untuk bisa Pengganti sinar matahari. fotosintesa Ya, untuk- betul, ya, betul. Tanaman itu bisa hidup berkembang seperti ya. normal pada umumnya ya. Betul. Karena hal-hal tersebut di negara-negara Eropa, Amerika sudah diterapkan. Karena di mana mereka musim dingin itu intensitas cahaya dari sinar UV matahari itu cenderung rendah. Jadi ya matahari mungkin satu hari bisa 3-4 jam doang kalau di Eropa. Nah, sehingga mengharuskan mereka ya di indoor farming. Indo farming ya. Iya. Greenfish ini nama perusahaan, kebun Greenfish ya, Iya. nama perusahaan. Indo farming itu store-nya ya. Indoor farming itu sebenarnya Seperti itu sistem penanamannya. Oke, oke. Ya, indoor farming itu sistem penanamannya.
Dimana kalau misalnya, mungkin saya tambahkan, dimana kalau misalnya untuk hidroponiknya lebih sama ini, kalau misalnya kita mendengar, kita mungkin butuh tanah yang besar, ya kita harus tanah yang besar untuk kita buat greenhouse, dan kita set up infrastruktur di sana. Nah, kalau misalnya konsep yang memang kita lagi mengarah di 2021, kita memang konsepnya lebih mengarah ke indoor farming. Kalau misalnya indoor farmingnya berarti sayuran itu bisa ditanam di ruko-ruko atau mungkin di tempat mana yang dibutuhkan. Di gudang yang memang tidak terpakai. Jadi kita itu minimal bisa. berapa luas ya? Sudah bisa indoor Satu farming? ruko saja udah bisa. Karena Tergantung kapasitas. Ya. Karena dia lebih ke indoor farming sama vertical farming. Jadi kita memang bisa, satu ruko ini kita bisa satu lantai ini kita bisa benar-benar maksimalkan semua untuk penanaman sayur. Dan output-nya maksimal ya? Output-nya maksimal. Waste-nya hampir zero. Zero? Iya. Hampir zero. Dan lebih bagus lagi karena itu kan di urban town, berarti di dalam kota, Pak. Kalau misalnya kita penanaman kayak kami, kebun kami kita kan di Siosar. Biar gimana pun perjalanan 3 jam. Kan 3-4 jam. 3-4 jam. Baik kalau kayak sekarang, ya trafiknya 5 jam tinggi, saya rasa 5 jam. udah paling Saya cepat. macet, sering ada kendala di perjalanan, ya kita bisa 5-6 jam baru sampai ke Medan. Nah, kalau misalnya kita indoor farmingnya kita di dalam lokasi kota, nah itu perjalanan paling sejam. Bisa kecepatan bisa lebih cepat ya, dan konsisten. Ketahanan daripada servernya juga lebih bagus, Pak. Bahkan kalau misalkan kita kepikiran, misalnya daerah kuliner, misalnya di satu area kita bisa bangun satu fasilitas di sana, sehingga mungkin waktu distribusinya itu di bawah 30 menit gitu. Jadi mungkin ya misalkan satu area yang memang khusus semua kuliner, nah kita bisa bangun fasilitas satu di sana gitu. Saat ini produksi sudah berapa besar ya? Kita produksi sampai saat ini per bulannya sekitar 15 ton. Luar biasa ya? Ya, 15 ton bukan 15 ton. volume yang kecil. Kebutuhan sayur-sayuran di Sumatera Utara? Sampai sekarang Di kita masih demand masih lebih besar daripada supply ya. Kita sendiri juga permintaan kita masih kewalahan ya. Dan kita akan ekspansi di tahun ini. Kewalahan untuk memenuhi kewalahan. demand Horeca maupun rumah tangga di Betul. itu di Medan dan Sumatera. Di Medan Di Medan saja. Di Medan Dan aja ya, itu bukan? saya rasa masih di bawah 5% ya. Di bawah 5%. Iya, masih sangat kecil. Jangkauan kita masih sangat kecil dan masih sangat terbuka, sangat besar. Ini kan sebuah peluang yang sangat bagus ya. Rencana ke depan dari Greenfish, Pak Suwandi, apakah ada kemungkinan ekspansi lagi? Kalau untuk ekspansi tahun ini, ya Pak. Pasti kita ya? pasti ekspansi, Pak. Dan memang visinya kami, kita memang mau jadi leader untuk bisnisnya, lebih kita bilangnya visinya farm to table. Karena konsep farm to table. Iya. Karena kita sekarang kan memang prosesnya adalah kita menanam, dan kita memang langsung distribusikan langsung kepada customer kami, maupun restoran, hotel, ataupun memang kepada masyarakat. Nah, kita langsung mendistribusikan. Nah, memang kita visinya kami memang menjadi leader dan bisnisnya ini. Untuk hidroponik, sayuran dan buah-buahan untuk memenuhi kebutuhan di area-area tertentu ya, di kota-kota tertentu ya. Iya, Pak. Dan memang untuk tahun 2021 ini kita salah satu cara atau misi kami ya Pak ya, untuk memperbesar kebun Greenfish itu lebih ke kita memang akan membuka beberapa mat sebagai titik hubnya kami untuk bisa mendistribusikan sayuran-sayuran kami langsung kepada masyarakat. Jadi kita lebih dekat. Kemudian kalau kebun kami di Siosar, kita mau antara ke Medan dan Medan ke customer, kan jaraknya jauh, Pak. Ya. Nah, kita memang buka beberapa hub, jadi memang kita semakin dekat dengan masyarakat. Jadi untuk dijangkau, dibeli, itu cepat. Dan mat dan hub ini langsung ada kebunnya atau hanya untuk menjual? Kita untuk, kalau misalnya di... Kebun bisa sentral atau bagaimana? Kebun sementara kita masih punya sentral. Nah, tapi kebun yang... tapi di 2021 ini kita akan... 2022 ya? 2022 kita akan membuat proses indoor farming. Jadi memang kebunnya itu kita akan membawa kebun itu bukan di pegunungan lagi. Kebunnya langsung di dalam kota. Dari kota ini langsung bisa dijual di mat ya? Matnya ini akan integrasi atau bagaimana? Dengan kebunnya? Kalau memang luasnya cocok, kalau luasnya cocok, kita memang rencana untuk mungkin di lantai 1 kita di lantai 2 ini kita buat jadi indoor farming, Pak.
dan hanya 5% ya untuk memenuhi kebutuhan sayur-sayuran di Horeca ini ya. Iya, Pak. Kalau saya yakin di industri rumah tangga itu pasti akan lebih tinggi lagi, jauh lebih besar lagi. Betul. Lebih besar lagi, Pak. Ekspansi di 2022 rencana ingin membuka berapa? Katakanlah, mungkin ada gambaran atau ada keinginan untuk membuka karena permintaan kan sangat besar sekali. Kalau untuk rencana kami, kita rencana untuk tahun 2022 kita membuka sekitar 4-5 amat. Luar biasa ya. Ya. Untuk Itu di pun- Medan, dan kita ada rencana juga untuk ekspansi ke Jakarta. Jakarta ya. Ya. Dan alarm itu sudah ada ya. Alarm itu artinya tingkat permintaan customer yang tinggi ya. Karena Iya, itu adalah hal yang bagus. Bisnis akan berkembang apabila ada demand dari customer Iya, Pak. dan mereka terjadi repeat order secara konsisten ya. Dan itu dari 2 tahun lalu konsisten melakukan repeat order Konsisten, Pak. konsisten. Ya? Lebih tepatnya Pak, sebenarnya sih gini, bisnis itu akan berkembang ketika memang kita hit ke lifestyle. Jadi memang lifestyle, kalau misalnya kayak kita sekarang hidroponik, kita mungkin kembangkan hidroponik 10 tahun lalu, mungkin agak susah. Karena lifestyle-nya memang belum sampai ke sana. Tapi kalau sekarang karena pandemi, lifestyle-nya masyarakat kan kita dipaksa berubah dari yang mungkin sama kita tidak begitu memperhatikan kesehatan, jadinya kesehatan itu jadi penting. Nah, jadi bisnisnya kami optimis itu bisa berkembang karena memang lifestyle-nya udah mengarah ke sana. Orang kepengen hidup ya higienis, bersih, dan cepat, efisien ya, dapat diakses di mana saja dan kemungkinan ada dibantu oleh proses pelayanan secara digitalization sehingga ordernya pun semua dipermudah dan ada matnya juga ya. Iya, Pak. Langsung kita bisa melihat langsung prosesnya dan bisa membeli langsung di matnya. Nah, ini salah satu bisnis yang akan mendukung ke ekosistem atau customer yang saat ini mereka mau cepat, super efisien, higienis, kualitas baik. Kan speed kan dibutuhkan apalagi di era digitalization ini. Nah, ini untuk kebun Greenfish ini selain untuk hit ke lifestyle dan kemudian konsistensi, apalagi keunggulan yang ada pada kebun Greenfish ini? Kalau misalnya untuk keunggulan kami, selain memang kita hit ke lifestyle, hit ke konsistensi produk kami, kita juga sebenarnya lebih mengarah ke bukan cuma memang kebutuhannya, bukan cuma mensupply distribusi sayurnya kami, Pak. Kalau sekarang kita juga berekspansi, jadi ke buah-buahan yang membawa impor kita juga udah mulai ada. Buah-buahan impor itu juga bisa? Udah, snack-snack. Apel bisa, memungkinkan. Kalau untuk hidroponik, Pak? Ya, masih tomat-tomat dan kebutuhan. Kalau kita, untuk yang kita tanam sekarang masih tomat, paprika, dan memang kita sekarang mungkin dalam 3 bulan ini kita melon udah hasil panen pertama. Ya? Udah hasil panen pertama, Pak. Dan itu ada merek sendiri atau apa? Merek, ada kebun merek Greenfish. Kebunnya. Masih kebun Semua yang dihasilkan oleh Greenfish ini kebun Greenfish ya. Iya, Pak. Ini sebagai brand menceritakan dari segi quality dan standarisasi ya. Kebun Greenfish ya, kita akan memberikan dari Greenfish akan memberikan yang terbaik dari segi quality dan pelayanan ya. Iya, Pak. Ada pernah dikomplain misalnya sayurnya kurang bagus dan sebagainya? Komplain pasti pernah, Pak. Namanya masyarakat. Dan itu langsung diganti ya? Pak. Iya, Pak. Jaminan quality? Iya, Pak. Kalau misalnya memang kita dikomplain dan waktu kita delivery ke pihak masyarakat, pihak customer, memang seringnya kurang, nggak bagus, atau ada masalah, ya kita pasti... Banyak kan kurang banyak ya? Oke, sahabat Tribuners, ini menarik ini. Memang selama pandemi ini kan kita dituntut ya untuk hidup lebih higienis, mematuhi protokol kesehatan, dan tentunya kita less contact lah ya. Salah satu kita bisa order makanan, minuman untuk masak dan sebagainya bisa melalui online digital, dan untuk fresh juga bisa dapat dari kebun Greenfish ya. Greenfish sekarang ada matnya ya, bisa langsung membeli dan melihat prosesnya bagaimana hidroponik itu bisa bekerja dan tumbuh dengan sebuah proses yang sangat baik sekali. Nah, sangat menarik Pak Swandi dan Pak William. Ini semoga bermanfaat bagi sahabat Tribuners untuk yang sudah mendengar. Semoga yang ingin melihat kebun Greenfish itu bisa langsung ke mana Pak lokasi kita? Kalau lokasi kebun kami di Siosar, Pak. Di Siosar. Tapi kalau di matnya di mana Pak? Kalau matnya kita di Brigjen Katamso. Brigjen Katamso. Istana Prima 2, Blok C6. Blok C6 ya, sahabat Tribuners.
yang ingin melihat dan membeli produknya Greenfish ya, kebun Greenfish yang top ya, bisa kunjung ke Istana Business Center, Istana Prima 2. Istana Prima 2, Blok C6. C6 ya. Ya. Langsung udah ready? Udah ready ya? Udah. Maksudnya sewa-sewanya Semua udah ready setiap ya? hari ready. Buka jam berapa sampai berapa? Dari Pak jam 8 pagi sampai jam 8 malam. jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Ya. Selalu available ya Iya. untuk sayur-sayuran dan buah-buahannya. Iya, ya, Pak? Betul. Oke ya, sahabat Tribuners yang ingin membeli fresh sayur-sayuran dan buah-buahan fresh dari kebun Greenfish, silakan ke istana tadi. Istana Prima 2. Prima 2, Pak. Ya, Blok C6. Langsung ya, langsung. Ada nomor telepon atau website mungkin yang bisa kita kalau beli secara online? Di Instagram ya palingnya. Kalau misalnya di Instagram kami Tokopedia. kebun titik Greenfish itu sebenarnya udah ada linknya, Pak. Semua sudah ada ya, linknya. mau order by WhatsApp, mau order by Tokopedia. mau order by GrabMart, kita udah available semua, Pak. Iya. Jadi ya Iya. nggak mudah lah, Pak, kalau misalnya Iya. untuk pemesanan di tempat kami, Pak. Ingin mencoba atau berlangganan sayuran kebun Greenfish sekarang sangat mudah ya. Ya. Kebun titik Greenfish, Iya, Pak. Instagram, dan semua ada linknya. Mudah, sekarang semua mudah. Sahabat Tribuners yang sibuk bekerja tidak usah repot-repot ya. Ada di kantor bisa pesan nanti diantar ke rumah ya. Iya, Pak. Betul. Ada yang lagi sibuk bisa diantar ke rumah. Rumah siap pulang kerja tinggal masak aja. Mau masak tinggal pilih aja Pak ya. Iya, Tinggal pilih mau menu apa silakan, dan kemudian dia siap saji fresh untuk keluarga Anda. Ini sebagai penutup Pak dari Pak Suwandi dan Pak William untuk sahabat Tribuners. Silakan. Mungkin ada yang ingin disampaikan tentang kebun Greenfish lagi. Kalau untuk di kebun Greenfish, kita selalu menjanjikan kualitas dan komitmen kami kepada masyarakat. Ya. Jadi apa yang kami deliver kepada masyarakat kami itu tetap pasti komitmen kami yang terbaik, Pak. Ya, luar biasa ya. Jadi kebun Greenfish selalu memberikan yang terbaik dari segi quality dan delivery. Ya. Ya, itu yang menjadi keunggulan. Selama ini yang sudah melayani 200 lebih customer secara konsisten dan repeat order ya. Repeat order, Pak. Artinya mereka sangat percaya kepada kebun Greenfish. Nah, ini pertanyaan terakhir, Pak. Apakah ada kemungkinan bisa orang berinvestasi nggak di kebun Greenfish ini? Misalnya, contoh, ya ini kan luar biasa nih. Saya mau buka di tempat lain memungkinkan nggak? Kita open kok, Pak. Open Kita ya? open Open, terhadap oh, segala kerjasama, Pak. Bahkan kalau misalnya sekarang juga kita ada juga memang kita economy sharing dengan pihak-pihak greenhouse-nya, Ya, oke. teman-teman kami lah, teman-teman kami customer yang memang tidak terpakai, Ya. yang memang mereka setelah tanam juga bingung mau didistribusikan kemana, ya kita open. Jadi Greenfish secara teknologi, secara bisnis siap mendukung ya, Iya, Pak. kerjasama tersebut ya. Iya, Pak. Oke, bagi ingin yang berbisnis hidroponik, silakan ya mencari informasi, berinteraksi dengan Pak Suwandi atau Pak William. Boleh Pak diberikan nomor handphone atau hanya ke Instagram aja ya, Instagramnya mungkin ya. Greenfish, green.fish. Silakan DM atur waktu ketemu untuk ya. pelajari lebih lanjut ya. Oke. Bisa kita maksudnya bersama Pak Suwandi bisa bisnis bersama untuk kemajuan kedepannya untuk bisnis hidroponik. Baik, Pak Suwandi, Pak William, terima kasih untuk Baik, Pak. waktunya Terima kasih, Pak, sharing. juga. Terima kasih. Ya, maju terus untuk Greenfish, bukan hanya di Medan. Ya. Semoga bisa ke seluruh kota di Indonesia untuk melayani masyarakat Indonesia yang lebih luas lagi. Oke. Terima kasih Pak Suwandi, Pak William. Terima kasih, Pak. Terima kasih Ayo. Pak. Terima kasih sahabat Tribuners. Semoga pembicaraan kami tentang Greenfish dan hidroponik ini bermanfaat bagi sahabat Tribuners semuanya. Sehat dan sukses selalu untuk kita semuanya. Thank you.